Saya percaya setiap kita yang hadir saat ini rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita persenangkan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau puaskan setiap kami. Jamah setiap hari kami Tuhan. Biarlah kami boleh terpuaskan oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kalau kami saat ini Tuhan ada, kami dalam keadaan yang sehat Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau datang. Kita mau datang ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Percaya Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita melangkah pujian. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang sanggup juga mengalahkan Engkau Tuhan. Karena Engkau terlalu perkasa, Engkau terlalu sanggup, Engkau terlalu mampu. Itulah sebabnya kami ingin terus mensuakakan diri kami di hadapan Engkau. Di saat-saat kami mengalami tekanan, mengalami kelemahan, di saat-saat kami seperti berada di titik nadir yang paling kritis dan krisis, kami akan melihat kekuatan datang dari Allah. Janji-janji yang tergenapi nyata dalam hidup kami semuanya. Kepadamu Allah kami mempercayakan seluruh totalitas hidup kami dan iman kami. Bergeraklah Engkau dalam kedaulatanmu, dalam kuasamu, dalam janji-janjimu yang nyata, supaya kami bersuka cita melihat kemenangan yang kilang gemilang dari Tuhan Allah yang dinyatakan lewat hidup kami. Dan sekarang kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami memeteraikan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini dalam penghurapan Allah yang dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita pagi hari ini. Amin. Boleh saya lihat senyum yang paling manis. Berikan senyummu yang paling manis pada kanan kirimu. Katakan Tuhan kita dahsyat. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan? Kalau boleh ramaikan tangan yang siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama angkat pujian. Dia Allah yang luar biasa.
Dia gunung batu kita, Dia keselamatan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian. Dialah kota benteng kami. Dialah
kasih setiamu. Engkau menyerahkan diri, engkau mati bagi kami semuanya. Kami yang tergadai dalam dosa, kami yang terjual, tetapi Tuhan telah membayar lunas bagi kami semuanya. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk penebusan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu hebat luar biasa. Kami ingin terus-menerus menyenangkan hati Tuhan, memberikan totalitas hidup kami bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami. Garaplah hati kami, pikiran kami, rombat semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kami menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami meminta urapan Roh Kudus, supaya firman Tuhan bukan dalam tataran kata-kata, tapi firman Tuhan dalam tataran kehidupan yang mengubah kami semuanya. Tataran kehidupan yang membawa dampak luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang cinta tanpa rasa. Saya ingin kita semuanya membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kita akan membuka di dalam surat Kisah Rasul pasal yang 13 ayat yang ke-22. Bapak Ibu sudah mendapatkan ayat ini? Amin. Oke. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semua. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya. Karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang teolog yang luar biasa, yang mencintai Tuhan luar biasa, mengabdikan seluruh totalitas hidup dia untuk melayani Tuhan dalam keadaan suka duka, dalam keadaan menderita. Dia sangat mencintai Tuhan. Dia berkata dalam satu tulisan dia, dunia modern telah melahirkan banyak orang Kristen cinta tanpa rasa kepada Tuhan Yesus. Dan kata-kata ini menjadi satu kata-kata sindiran, satir, satu tempelakan yang luar biasa kepada orang-orang Kristen dalam dunia modern sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang kata-kata mencintai kepada Tuhan dan kata-kata pertanyaan apakah engkau mencintai Tuhan, maka pasti secara retorika dan secara spontanitas kita akan berkata, ya, saya mencintai Tuhan. Kalau kita ditanyakan lagi berulang lagi, apakah engkau mencintai dan mengasihi Tuhan, maka dengan sangat antusias, maka dengan cepat kita akan berkata, ya, saya akan mencintai Tuhan dan saya mencintai Tuhan. Semua retorika kata-kata yang berbicara tentang saya mengasihi Tuhan, tapi semuanya hanya tanpa rasa, tanpa geget, tanpa ada satuan dari nurani dan gairah kita menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan. Dunia modern telah melahirkan orang-orang Kristen yang mengatakan dia mencintai dan mengasihi Tuhan, tetapi tidak punya rasa cinta, tidak punya kualitas cinta, tidak punya kualitas kasih kepada Kristus Yesus. Itu banyak dibuktikan yang luar biasa. Hasil survei dari Barna yang mengatakan 10% dari orang-orang Kristen yang mencintai Tuhan, dia terdiri dari bilangan itu. 90% adalah orang-orang yang mengatakan aku mencintai Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki rasa yang begitu dalam kepada Kristus Tuhan Allah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus atau Allah kita melahirkan satu generasi ilahi, satu generasi di mana mereka semuanya akan dihubungkan dengan hatinya Allah, akan dihubungkan dengan cinta kepada Allah, akan dihubungkan dengan Allah itu sendiri. Tapi iblis, dia terus-menerus akan masuk di dalam gereja, merusak di dalam gereja. Dia melahirkan generasi-generasi yang melahirkan generasi-generasi kegelapan, yang hatinya jauh dari Tuhan, yang hatinya memberontak kepada Tuhan, yang tidak suka kebenaran, yang tidak suka dengan sesuatu kesucian, yang tidak suka dengan kebaikan, yang tidak suka dengan sesuatu yang berkualitas, yang tidak suka dengan sifatnya Allah. Ini selalu akan ada konfrontasi dan perang yang luar biasa abadi. Tetapi saya ingin mengatakan, sekalipun kekuatan iblis berusaha untuk merusak dan menghancurkan gereja Tuhan, tetapi Tuhan akan terus-menerus bergerak di dalam gerejanya. Apa yang dihasilkan dari iblis itu cinta tanpa rasa kepada Tuhan, kepada Bapa, itu diubah, itu dilawan oleh Yesus Kristus. Dia akan memberikan satu rasa cinta kepada jemaat, supaya mereka mencintai Tuhan tidak lagi dengan tanpa rasa. Dia mencintai Tuhan dengan rasa yang dalam. Dia mencintai Tuhan dengan satu gairah yang menggebu-gebu dan
Nah, orang-orang akan mengupayakan terus-menerus seringkali untuk mengatakan cinta kepada Tuhan, tetapi tanpa rasa. Dan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Saya bertanya kepada orang Kristen pada waktu saya melayani di Jakarta, di satu gereja cukup besar. Saya bertanya kepada beberapa orang, apakah kamu mencintai Tuhan? Oh, saya mencintai Tuhan luar biasa. Pertanyaan saya adalah, berapa alokasi waktu kamu untuk bertemu dengan Tuhan? Berapa alokasi kamu berdoa bersama dengan Tuhan? Berapa alokasi kamu bersekutu dengan firman Tuhan? Berapa alokasi dan ruang yang kau berikan untuk Tuhan? Rata-rata mereka mengatakan, saya terlalu sibuk. Saya terlalu sibuk. Saya tidak ada waktu untuk Tuhan. Saya terlalu banyak menghabiskan alokasi waktu saya untuk diri saya, untuk pekerjaan saya, untuk kehidupan saya, untuk apa saja. Dan saya memberikan terlalu sedikit untuk Tuhan. Dan yang rata-rata dunia modern telah menciptakan orang Kristen yang mencintai Tuhan tanpa rasa. Dunia modern dengan segala pernak-pernik kesibukan dia menurut mereka. Dunia modern dengan segala teknologi yang canggih yang membuat mereka kemudian bisa bermain, enjoy, fun dengan kehidupan mereka. Tapi itu ternyata menarik keluar dari hubungan intim, dari alokasi rasa cinta yang dalam kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 13 ini, Allah mengatakan satu hal bagi saya ini keren. Ini yang sedang dicari oleh Tuhan dalam gerejanya. Ini yang sedang dicari Tuhan kepada anak-anaknya. Orang yang betul-betul memiliki cinta dalam kadar rasa yang dalam, dalam kadar rasa yang benar, dalam kadar rasa yang betul-betul manis dan indah untuk Bapa, untuk Tuhan, untuk Yesus dia. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Yisai, hatiku berkenan kepada dia. Nah, kalau kita melihat jejak dan sepak terjang historis dari Daud ini, Bapak Ibu, dia bukan orang yang cukup baik-baik saja. Dia juga pernah jatuh di dalam dosa. Dia juga memiliki kekurangan seperti kita. Tapi mengapa Tuhan berkata kepada kita semuanya? Dia berkata kepada orang-orang dalam perjanjian baru, termasuk perjanjian lama, termasuk pada kita semuanya. Allah telah menemukan seorang yang namanya Daud bin Yisai, dan aku suka sama dia, aku senang sama dia, aku bergairah sama dia. Ini yang dicari sekarang ini. Satu gereja, ini yang dicari jemaat orang-orang Kristen yang Tuhan berkata kepada kita semuanya, aku suka kamu, aku senang kamu, aku puas sama kamu. Ini yang dicari, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Pendeknya Tuhan ingin mengatakan, Daud ini aku suka, dia berkenan kepada aku. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita perlu mendiagnosa. Mungkin beberapa dari kita melihat khotbah-khotbah saya, kesannya memang sangat keras. Kemarin pada waktu saya menjemput mama kami berbincang-bincang. Saya pernah diundang di satu khotbahnya itu betul-betul keras. Bicara tentang misi, dan akhirnya saya tidak diundang lagi. Ketika kita berbicara tentang sebuah kebenaran, orang marah dan orang kemudian menjadi benci. Mereka kemudian tidak suka dengan paparan sebuah kebenaran. Tapi saya ingat kata-kata yang dikatakan oleh Paulus. Apakah kalau aku berbicara tentang sebuah kebenaran, itu akan menjadi lawan dan musuhku? Nah, kalau kita menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan dan memiliki cinta dalam rasa yang dalam terhadap kebenaran yang kita katakan, sekalipun itu memporak-porandakan, melukai kita, maka kita akan berkata, ya, yes, aku suka itu Tuhan. Karena itu akan menyembuhkanku. Karena itu akan merevolusi aku. Karena itu mengupgrade aku. Tapi bagi orang-orang yang dibentuk oleh kuasa kegelapan menjadi anak kegelapan terhadap kebenaran firman Tuhan yang menyentuh, yang berusaha menyembuhkan, dia berkata, oh enggak, tidak bisa, aku lawan dia, kurang ajar dia. Ada begitu banyak respon dan reaksi ketika seseorang berbicara tentang cinta kepada Tuhan yang berujung pada perkenanan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya. Memang judulnya itu negatif rasanya, tapi saya ingin membalikkan sekarang. Apakah kita mau mengasihi Tuhan dengan rasa yang dalam? Apakah kita mau mendiagnosa kita mengasihi Tuhan dengan cinta yang begitu berkualitas? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan kadar cinta yang manis,
yang menggentarkan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, waktu Tuhan berkenan, Dia memberikan kualifikasi, memberikan aplaus, memberikan penghargaan yang tinggi kepada Daud. Siapapun juga orang akan mengakui bahwa Tuhan memilih Daud, bukan karena dia baik, tapi karena anugerah Tuhan yang besar yang bekerja di dalam diri Daud, sehingga Daud kemudian membuat Tuhan memilih dia, menentukan dia menjadi orang yang berkenan kepadanya. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita mendiagnosa apakah kita ini adalah orang-orang yang terhitung sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, aku cocok dengan kamu, aku suka dengan kamu, aku senang dengan kamu, aku puas dengan kamu, aku senang dekat dengan kamu. Ini menjadi pertanyaan yang paling besar yang membuat akhirnya Tuhan memberikan satu identifikasi kepada kita semuanya. Dia adalah orang yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mendiagnosa sekarang ini. Bagaimana kita memastikan bahwa diri kita ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, yang membuat Tuhan berkata cocok, suka, senang, puas. Mari kita belajar bersama-sama. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22 ini, Bapak Ibu, dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari tidak terlalu jelas, tetapi dalam versi The Music itu katakan demikian. Yes, a man whose heart beats to my heart. Artinya begini, orang ini yang namanya Daud ini, detak jantungnya itu terarah kepadamu. Orang ini yang namanya Daud ini, hatinya itu selaras dengan hatiku. Dan Bapak Ibu, jadi Kisah Rasul ini menggambarkan mengapa Daud itu berkenan kepada Tuhan. Daud berkata, ini Daud ini detak jantungnya itu berdetak terus kalau dekat dengan aku. Setiap kali dia menyembah, jantungnya itu berdetak, berdebar luar biasa. Ada satu gairah, ada satu passion, ada satu keinginan untuk dia memiliki aku, jauh dari kepemilikan apapun juga. Ini Daud, hatinya itu terarah kepada aku. Ini Daud, dia jatuh cinta kepada aku setiap hari dalam babak belur hidupnya. Dia selalu berusaha, hatinya terarah kepada hatiku. Detak jantungnya terus dipelihara untuk berdebar kepada aku. Inilah Bapak Ibu yang membuat Daud itu berkenan. Daud memposisikan dirinya selalu jatuh cinta terus-menerus kepada Tuhan. Tidak peduli badai, tidak peduli masalah, tidak peduli apapun yang buruk menimpa dia. Dia memelihara detak jantung dia kepada Tuhan. Dia memelihara hatinya terarah kepada hatinya Tuhan. Dia memelihara cintanya menggelora kepada Tuhan. Ini yang harusnya ada dalam hidup kita semuanya. Setiap kali dia berbicara tentang Tuhan, maka hatinya mulai bergelora. Bapak Ibu Mazmur katakan, hatiku hancur karena aku jauh dari hadirat Tuhan. Hatiku mati karena aku jauh dari kedekatan kepada Tuhan. Inilah orang yang jatuh cinta. Pandangannya terarah kepada satu fokus. Pandangannya terarah kepada satu pribadi. Pandangannya terarah kepada orang yang dicintai. Dan dia terus berdebar. Setiap kali dekat berdebar, setiap kali mengingat berdebar, setiap kali detak jantungnya itu membawa dia untuk terus berusaha memiliki Tuhan, dekat dengan Tuhan, ingin menyenangkan dia. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang memiliki resonansi hatinya sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita punya gitar banyak, gitar ini di stand ya, gitar ini di stand, huruf C semuanya sama. Maka beberapa gitar ini ditaruh di depan sana dan kita petik. Apa yang terjadi? Gitar itu punya resonansi dan bunyi yang sama. Ting, dia bunyi ting 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 ting. Itu resonansi yang sama. Tapi kalau resonansi, kalau gitar itu Bapak Ibu, kemudian bagian yang kita akan petik itu mungkin secara keseluruhan itu C, tapi di sana G, di sana D, di sana E. Waktu kita petik nggak akan ada satu resonansi, tidak ada koneksitas. Tidak ada keterhubungan, tidak ada satu kemudian yang bisa menggerakkan. Hanya resonansi yang samalah yang bisa menggerakkan kita, menggerakkan hati Tuhan, yang menggerakkan cinta Tuhan, perhatian Tuhan, yang menggerakkan kepemilikan Tuhan atas hidup kita semuanya. Makanya Tuhan berkata kepada kita semuanya, aku berkenan kepada Daud, sebab dia memelihara detak jantungnya terarah kepadaku. Dia memelihara detak jantungnya untuk selalu memiliki. Dia memelihara cinta, sekalipun dalam pergumulan yang paling berat,
memberikan satu klien yang paling buruk dan memberikan sebuah nilai yang paling berat. Dikatakan demikian, engkau telah dalam sekali jatuh, karena engkau telah menghilangkan, karena engkau telah hilang, karena engkau tidak memiliki lagi cinta atau kasih murah-murah. Orang tidak akan pernah bisa berkenan kalau orang itu tidak bisa memberikan hatinya kepada Tuhan. Tuhan kita gak miskin, Bapak. Yang berpikir dengan Anda memberikan uang, Tuhan masih katakan aku suka sama kamu. Tuhan kita juga bukan orang yang mudah terperangah, terpesona dengan keterampilan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu main keyboard atau main drum atau main hebat, enggak. Surga terlalu sempurna untuk semua permainan-permainan. Tuhan tidak pernah terpesona, terperangah atau kaget luar biasa, enggak. Tuhan juga tidak terperangah kalau Anda sukses hebat luar biasa, enggak. Tuhan tidak terperangah. Tapi pada waktu ada orang yang jatuh cinta sama Dia, waktu Dia berkata, God love, Father love you, Jesus love you, itu surga gemetar. Tuhan gemetar. Aku suka, aku gemar, aku senang. Inilah resonansi antara surga dan bumi. Inilah resonansi antara Bapa dengan Sang Putra kita. Ini adalah resonansi antara Tuhan dengan kekasihnya, gereja dan kita semuanya. Kita akan berkenan kepada Tuhan waktu kita memiliki detak yang sama dengan detak jantungnya Tuhan. Hati kita terarah dengan hatinya Tuhan. Mari pikirkan. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pada waktu pujian penyembahan tadi, waktu nyanyi, hati Anda berdebar. Katakan, Tuhan, aku berdoa dengan Tuhan. Tuhan, aku cinta Kau. Tuhan, aku sayang Kau, Tuhan. Apakah detak itu ada? Adakah rasa itu ada? Waktu kita berjumpa dengan firman-Mu, kita juga berkata, Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku suka firman-Mu. Adakah itu di hati kita? Adakah itu di roh kita, di jiwa kita? Adakah itu resonansi kasih kita dengan Tuhan itu nyata? Kita berada dalam channel yang sama, dalam kunci yang sama. Itu menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Setiap kali mengingat Tuhan, selalu itu akan membuat kita menangis. Kemarin malam Ibu Sandika bersama tim, mereka sedang nyanyi. Ada satu nyanyian yang kemarin mereka nyanyikan. Biar bilang gini, ini pujian dalam sekali, membuat saya seperti mau menangis. Jika kita punya Tuhan, kita cinta kita kepada Tuhan, detak jantung kita, hati kita terarah, hati kita selalu mengingat Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak bisa membendung rasa kasih, rasa syukur kita, rasa cinta kita. Kita menangis untuk cinta yang begitu hebat dari Bapa di surga. Dia yang sempurna mengasihi kita, kita nggak sempurna. Kita dikasih, dan Tuhan berkata, gak apa-apa, sekalipun kamu belum sempurna, tapi kau mencintai aku udah senang. Jadi jangan berpikir dengan uangmu kamu bisa menyenangkan Tuhan. Jadi jangan sombong dengan uang yang kau miliki. Jadi jangan sombong. Tuhan hanya inginkan hatimu. Orang bisa memberikan sesuatu tanpa memberikan cinta kepada Tuhan. Kau pikir kita sudah merasa bangga dengan memberikan itu? Enggak. Tuhan yang berkata, aku hanya terpesona, terperangah ketika ada orang yang berhati, memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Surplusnya hati mengasihi Tuhan. Orang yang detak jantungnya itu betul-betul terarah dalam hatinya Tuhan. Hatinya itu berkelebihan untuk mencari hatinya Tuhan. Dia suka terus-menerus. Apa sih Tuhan keinginan hatimu? Apa sih yang kau inginkan Tuhan? Apa yang kau mau bagi hidupku? Bukan apa yang kau mau untuk hidupku, tapi apa yang kau mau untuk hidupku. Ini terus-menerus. Surplus hati yang mengasihi Tuhan, yang detak jantungnya itu terarah kepada Tuhan, selalu merasa kehausan akan Tuhan dan merasa akan mati tanpa Tuhan. Surplus hati yang mengasihi Tuhan, hatinya selalu menyala-nyala jika berbicara tentang hal rohani, tentang Tuhan, tentang persekutuan dengan Tuhan. Oh, dia tiba-tiba hatinya bergejolak, menyala-nyala. Hatinya begitu antusias, semangat luar biasa. Surplus hati
yang mengasihi Tuhan. Hatinya menjadi hatinya Tuhan. E.R. Helianto berkata demikian dalam satu buku yang dia tulis. Pembunuh yang mematikan gairah kasih kepada Tuhan atau cinta atau kasih yang mendebar kepada Tuhan adalah berhala modern yang dijadikan ilah baru dalam hidup kita semua. Beberapa dari kita akan berkata, saya bukanlah orang-orang yang memelihara berhala. Oke, saya yakin itu semua. Tetapi E.R. Helianto berkata, berhala modern itu bukan patung. Berhala modern itu suami. Berhala modern itu istri. Berhala modern itu anakmu. Berhala modern itu pelayanmu, gereja, pekerjaanmu. Itu berhala modern. Itu yang mengikis rasa cinta kita kepada Tuhan. Itu yang membuat kita tidak berdebar-debar pada waktu kita beribadah. Itu yang membuat kita tidak lagi punya passion yang dalam, gelora yang paling tinggi kepada Tuhan Allah kita semua. Itu berhala kita bangun. Suami yang baik sejatinya bukan untuk menghamba kita dan memberhalakan dia sehingga kita tidak beribadah. Sejatinya suami yang baik diberikan Tuhan itu mendorong kita semuanya untuk kita melayani dan beribadah kepada Tuhan. Istri yang baik bukan untuk dijadikan berhala sehingga menghambat kita untuk tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Tapi istri yang baik itu adalah satu sarana bagi kita semuanya untuk memudahkan kita bersama-sama mencintai dan mengasihi Tuhan. Anak yang baik, yang cantik, yang ganteng, yang hormat, bukan berhala, tapi mereka adalah sarana untuk bawa kita semuanya bertemu dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pekerjaan yang baik yang membuat kita bisa memiliki masa depan bukanlah sarana berhala yang menghambat kita, tetapi adalah kemudahan bagi kita untuk melayani, kemudahan bagi kita untuk mencintai Tuhan. Maka jangan biarkan berhala-berhala modern akan mematikan debar dan rasa rindu dan kangen kita kepada Tuhan. Sampai hari ini, saya kalau malam hanya kadang-kadang menangis, saya katakan, Tuhan, saya kangen. Dan itu sudah bisa membuat air mata bercucuran luar biasa. Adakah rasa itu masih muncul di hatimu? Adakah rasa itu masih muncul di dalam rohmu, di dalam jiwamu, di dalam batinmu? Adakah rasa itu benar-benar menguasai kita sehingga kita berkata, tanpamu Tuhan, aku sia-sia. Tanpamu Tuhan, tanpa cintamu, semua nol, semua kosong, semua tanpamu. Jika kita menyadari sebuah kebenaran ini, maka Bapak Ibu, ini akan menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan. Dalam survei Josh Barna, dia menuliskan dua macam orang Kristen modern. Dia sama-sama tampilannya di dalam gereja. Dia sama-sama memuji nama Tuhan, dia duduk bersama-sama, tetapi yang menentukan adalah hati. Kehadiran kita belum menentukan apakah kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Tapi ternyata hatinya. Yesus bilang kepada bangsa Israel, bangsa ini memuliakan aku dengan lidah bibirnya fasih, tapi hatinya jauh dari aku. Nah, beberapa kekristenan modern, dan mungkin juga ada dalam gereja modern, mungkin mereka akan mengatakan, saya datang ke gereja, tapi identifikasikan bukan tentang kehadiran kita di dalam gereja, bukan tentang fisik kita, tetapi tentang hati kita. Maka Josh Barna dia mengatakan demikian. Ada dua macam model orang Kristen modern. Yang pertama adalah orang yang mencintai Tuhan. Ironisnya ternyata dari bilangan orang-orang Kristen atau gereja yang banyak sekalipun, dia sudah survei orang-orang yang mencintai Tuhan itu hanya 10%. Sangat minim, sangat minor. Dan dua, dia mengatakan orang Kristen modern yang mencintai dunia 90%. Jadi sedikit sekali ternyata orang-orang yang mencintai Tuhan. Maka ini ironis. Maka saya dalam perenungan saya, bahkan dalam diskusi dengan beberapa teman saya bilang, saya tidak tahu jikalau zaman akhir waktu aniaya besar itu muncul dalam dunia yang sifatnya mengglobal, apakah yang 90% bisa besar bertahan dalam penderitaan dan aniaya, atau mereka adalah orang yang akan nantinya murtad, meninggalkan cinta dan kasih mereka kepada Tuhan? Saya tidak tahu. Jawabannya berpulang kepada diri kita. Dua macam orang Kristen menurut Josh Barna.
Yang pertama adalah orang yang mencintai Tuhan, yang menyediakan ruangan spesial untuk Tuhan. Semua ruangan spesial untuk Tuhan. Bukan berarti dia tidak bisa menikmati dunia. Bukan. Tuhan memberikan semua, tapi dia nikmati. Tapi semua ruangan yang paling besar dan spesial itu diperuntukkan kepada Tuhan. Dia memiliki, tetapi tidak merasa memiliki. Seandainya kata segala sesuatunya hilang, dia tidak merasa kehilangan. Karena yang dia miliki, yang dia cintai, itu hanya Tuhan. Yang tidak bisa diambil dalam hidup dia. Yang kedua, orang yang mencintai adalah kesukaannya itu kepada Tuhan. Dia senang dengan persekutuan itu kepada Tuhan. Dia senang dengan hubungan dengan Tuhan. Dia senang doa, dia senang ibadah, dia senang persekutuan. Fokusnya kepada kekekalan dalam rohani. Dia memang hidup di dalam dunia ini. Dia memang harus berjuang untuk cari makan. Tetapi fokusnya bukan tinggal tetapi dalam dunia ini. Saya mau katakan kepada kita semuanya, kumpulkan uang, kumpulkan kekayaan, tapi jangan terikat dengan kekayaan dan uang itu. Jangan menjadi hamba atas uang, jadi hamba atas kekayaan. Tapi jadikanlah diri kita menjadi orang-orang yang fokus pada kekekalan dan rohani. Supaya pada waktu saat itu hilang atau kita mati, semuanya tidak menjadi penghambat bagi kita semua. Orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang mencari perkenanan akan Tuhan. Dia selalu akan berkata, apa yang Tuhan inginkan? Aku ingin sukakan Tuhan, aku ingin senangkan Tuhan, aku ingin menggembirakan Tuhan, aku ingin membuat Tuhan puas. Itulah cara berpikir. Dan George Barna dia berkata, bagaimana gambaran dengan orang Kristen modern yang mencintai dunia yang 90%. Apa yang terjadi? Orang menyediakan ruangan spesial untuk dunia dan iblis. Alokasinya jauh lebih banyak untuk dunia. Ayo kita beribadah, aduh saya nggak bisa nggak ada tempat, nggak punya waktu. Aduh saya diganggu ini sama ini sama ini sama ini. Alokasinya sedikit sekali. Bahkan kalau kita jujur, alokasi kita kepada Tuhan itu sangat sedikit sekali. Bisa katakan mungkin juga 0, berapa persen. Yang kedua, kesukaannya pada hal-hal duniawi. Kalau kita melihat di Yohanes, apa ini? Kesukaan, kenikmatan daging, kenikmatan dunia, hawa nafsu, dan kemudian kesombongan. 3, senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Amarah, dengki, dendam, fitnah, dan macam-macam itu semua kejahatan. Dan kamu fokus pada yang fana dan duniawi. Itu 90% orang Kristen modern yang mencintai dunia. Dan mereka walaupun kelihatan di gereja, tapi sebenarnya sejatinya hatinya itu oposisi dengan Tuhan. Sebab pada waktu firman itu menegur dia, dia marah. Kurang ajar. Ini pasti pikiran keras saya, pasti ini sengaja. Itu adalah orang-orang yang mencintai dunia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, menjadi satu pertanyaan bagi. Kalau kita ingin menjadi berkenan kepada Tuhan, apakah kita masih punya hati yang bergetar, berdebar pada waktu kita dengar firman, pada waktu kita baca Alkitab, pada waktu kita menyembah, pada waktu kita beribadah, pada waktu mungkin kita sedang baca Alkitab di dalam pekerjaan kita, apakah hati kita berdebar-debar? Saya mengutip satu ayat yang mungkin itu nggak masuk akal bagi saya, tapi ayat ini menggentarkan saya. Dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Siapa, perhatikan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, Alkitab katakan terkutuklah ia. Ditutup dengan satu kata, Maranatha, sampai Tuhan datang. Ini kata-kata ini Bapak Ibu saya selidiki, ini mengerikan sekali. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kita tidak akan pernah bisa berkenan sama Tuhan jika kita tidak mengasihi Tuhan. Karena orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia berada dalam wilayah kutuk, wilayah penderitaan, wilayah yang paling buruk, lebih buruk dari apapun juga. Saya belum pernah mendapatkan satu ayat yang berkaitan dengan kata ini Bapak Ibu. Biasanya kalau orang-orang yang berkutuk itu berhubungan dengan orang-orang kafir, orang-orang bebal, orang ini semuanya. Tapi ini beda. 1 Korintus ini Bapak Ibu, ini adalah pada orang-orang Kristen. Mereka adalah orang-orang Kristen yang kaya luar biasa. Korintus ini adalah kota metropolis. Kekayaan jemaat gerejanya hebat, karunia-karunia hebat, pengetahuan teologinya hebat, tapi mereka tidak memiliki kasih. Dan Paulus mengatakan sesuatu yang betul-betul tegas, tidak bisa dibuat
kasih Tuhan, terkutuklah dia, bukan saya, tapi Alkitab. Jadi kita tidak akan pernah bisa berkenan sama Tuhan kalau kita tidak mencintai Tuhan. Sebab ketika kita tidak mencintai Tuhan, berarti kita sedang berseberangan oposisi dengan Tuhan. Karena hanya ada dua, cinta Tuhan atau cinta iblis, cinta Tuhan atau cinta dunia. Dua hal yang paling penting dalam hidup kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, jadi bagaimana caranya kita mendiagnosa dan memastikan bahwa diri kita itu adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, dalam versi The Message juga di versi yang lain dikatakan demikian berkaitan dengan Daud ini. Katakan, a man who will do what I tell him. Artinya dia orang yang melakukan apapun yang kuperintahkan kepadanya. Artinya gini, orang yang berkenan kepada Tuhan itu bukan dilihat dari retorika kata-kata saja, tetapi dilihat dari pembuktian cinta dan kasih dia. Ada berkatakan orang yang berkenan kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan apa saja, apapun yang kuperintahkan kepadanya. Walaupun itu tidak enak, tapi aku perintahkan kepada dia, dia lakukan. Dia nggak peduli kalau ini merugikan saya, ini menyulitkan saya. Apapun yang diperintahkan Tuhan, sekalipun itu adalah nyawa taruhannya, sekalipun ada penderitaan taruhannya, sekalipun itu mungkin sangat tidak menyenangkan, mungkin habis-habisan kita, tapi dia memilih melakukannya untuk perintah Tuhan. Ini keren. Waktu Hosea diperintahkan kepada Tuhan, kamu ambil perempuan Sudan, kawini dia. Ini nggak masuk akal. Memilih untuk mengambil perempuan Sudan dalam masa atau zaman seperti itu adalah satu penghinaan, itu adalah perendahan, itu adalah sesuatu yang betul-betul menghancurkan martabat, dan itu menilai dia sendiri. Tapi Hosea memilih untuk melakukan sekalipun itu tidak menyenangkan, sekalipun itu merugikan. Waktu Maria katakan, Maria kamu dapat anugerah hebat, engkau akan mengandung. Sini beban, ini sesuatu yang buruk, tapi sekalipun buruk, taruhannya nyawa, Maria melakukannya. Jadi Alkitab, kalau kita orang berkenan kepada Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka tidak ada negosiasi. Negosiasi dan bergengnya hanya satu. Ya Tuhan, karena aku mengasihi Engkau. Ya Tuhan, karena aku mencintai Engkau. Orang yang berkenan pada Tuhan, dia adalah orang yang totalitas melakukan perintah Tuhan, sekalipun tidak menyenangkan. Satu saat Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya dalam satu pelayanan, saya mendapatkan satu berkat, ya, amplopnya itu masih tertutup. Pada waktu saya berjalan, kemudian saya ketemu dengan salah satu teman, ya, sama pendeta. Dia bercerita tentang kesulitan dia karena dia sedang punya masalah, anaknya sedang sakit, dia membutuhkan uang. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan, keluarkan uang itu dan berikan kepada dia. Itu berat, Bapak. Di saat kita membutuhkan uang juga, tetapi Tuhan memberikan perintah, beri uang itu. Akhirnya saya berkata, karena aku mengasihi Engkau dan karena Engkau yang memerintahkan, maka saya ambil uang yang masih dalam amplop itu dan saya berikan kepada teman saya. Ini berkat buat kamu. Pada waktu saya melakukan itu, Bapak Ibu, hati saya bahagia, bergembira. Dan saya berkata, Tuhan, saya berharap karena Engkau memerintahkan sesuatu dan aku lakukan, Engkau gembira dan Engkau senang. Tiba-tiba saya bisa meneteskan air mata karena saya bisa melakukan untuk kekasih saya, untuk cinta saya. Bukankah itu yang bisa akan ada dalam hidup kita semua? Waktu kita bisa melakukan sesuatu yang menurut manusia lupa tidak bisa lakukan, tetapi kita bisa lakukan yang best of the best, terbaik untuk kekasih kita. Kita puas, kita bahagia, tidak ada penderitaan sekalipun. Mungkin ada sesuatu yang habis dalam diri kita, tapi kita puas. Tuhan berkata, orang yang berkenan kepada adalah orang yang melakukan apapun yang kuperintahkan kepadanya. Tidak ada negosiasi, tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar, tidak ada alasan. Jikalau kita punya alasan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, alasannya hanya satu, karena aku mencintai Engkau. Dan Tuhan
Tuhan sedang mencari orang-orang percaya dari gereja Tuhan yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan kehendak-Nya. Dia mencari orang-orang yang dapat diandalkan oleh Tuhan untuk membagikan dan menaburkan dan menyatakan benih kasih kepada orang-orang yang belum percaya. Pergerakan menjadi menuju proses berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya bagi menjadi 4 tahap. Pertama, step 1. Apa yang dapat pergerakan pertama kali untuk berkenan kepada Tuhan? Pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah tahap pertama. Semakin kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita tumbuh, iman kita mulai hidup. Kita mulai memiliki sebuah kodrat ilahi. Dan step keduanya adalah kita mulai tumbuh dalam cinta mula kepada Tuhan. Dan itu yang harus dipelihara terus-menerus. Dan step ketiganya adalah kita menjadi orang Kristen yang suka dan gemar dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan tekun, tidak pilih-pilih. Mau itu enak atau tidak enak kita lakukan. Dan step bagian 4-nya adalah kesaksian yang mentransformasi kehidupan bagi banyak orang. Apa yang kita kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semuanya harus memastikan posisi kita. Pastikan posisi kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, dan pastikan posisi kita adalah orang-orang yang gemar melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada satu hal yang sangat penting. Yang pertama ada namanya the election of God. Ada eleksi atau seleksi dari Tuhan. Bapak Ibu, Saul awal-awalnya dia menghormati Tuhan, tapi pada akhirnya dia mengalami penurunan dan ada seleksi dari Tuhan. Itu sebabnya setelah Saul itu disingkirkan, seleksi dari Tuhan itu akan menyingkirkan banyak hal dalam hidup kita sendiri. Jadi pastikan posisinya, jangan main-main. Tuhan akan bisa menyeleksi kita semuanya. Siapa sangka Saul yang begitu hebat, punya tentara hebat, tapi diseleksi oleh Tuhan, akhir hidupnya pun menggenaskan luar biasa. Ada yang dinamakan juga the election of time. Ada waktu bagaimana seleksi dari waktu itu, ya, itu akan mewujud nyatakan apakah kita memang orang-orang yang memang berterus tekun setia atau tidak. Ada the election of the quality. Ada eleksi dari kualitas kita. Semua yang berkualitas itu akan naik. Semua yang berkualitas akan punya nilai dan harga tinggi. Semua yang berkualitas akan dicari. Tetapi semua yang tidak berkualitas itu akan tersingkir dengan sendiri. Maka pastikan posisi kita semua. Nah, jadi akhirnya kita bisa melihat totalitas kehidupan kita semua. Kalau kita benar-benar menjadi orang Kristen yang digambarkan dengan Barna, maka sebenarnya ada satu peran yang penting, yang serius. Satu, peran totalitas menjadi pelaku firman Tuhan, mencintai Tuhan, melawan peran suam-suam hukum yang tidak mencintai Tuhan dan sembarangan. Jangan berpikir dengan kita sudah ibadah, kita merasa puas. Anda memang mungkin memberikan tubuh Anda di sini, tapi tidak di hati. Maka itu adalah suam-suam. Semua orang-orang yang sungguh tubuh pada akhirnya berujung kepada perlawanan kepada kebenaran firman. Tapi hebatnya, jika kita didapatkan hati kita berdebar, selaras, berdetak dengan hatinya Tuhan, dan kita didapati melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan, ada ridho. Yang pertama adalah menikmati pembelaan yang datang dari Tuhan, menikmati kuasa yang datang dari Tuhan. Itu seperti dalam semua ini, menikmati promosi yang datang dari Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan di rumah Tuhan sepanjang masa. Sekarang apakah kita akan mendesain gereja kita, diri kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita mencintai Tuhan tanpa rasa? Saya berharap terlalu membahayakan jika buah yang harus kita ubah adalah terkutuklah kita semua. Maka selamat berbahagia dalam musim perkenanan pada Tuhan dengan membangun cinta mula-mula kita lagi kepada Tuhan. Hati yang selalu berdetak, bergetar akan Tuhan Allah kita, dan selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita semua. Mari kita tunduk, kita renung.
merenungkan kebenaran firman Tuhan. Timus, Bapak terima kasih untuk firman. Terima kasih. Bawa hati kami untuk terus berdebar. Bawa jantung kami untuk selaras dengan hati. Waktu kami duduk di tempat ibadah, hati kami sungguh-sungguh merasakan debaran cinta kepada Tuhan dan koneksitas resonansi dari cinta kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bawa kami semua untuk kami bisa mengasihi Engkau, mencintai, cinta mula-mula terus-menerus, tidak terhaus oleh apapun juga. Terima kasih. Sebentar kami akan memasuki persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan perjamuan kudus, sucikan hati kami, sucikan hidup kami, sucikan pikiran kami, supaya kami layak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Ya, mari kita naikkan satu pujian atas pekerjaan. Salam
Tuhan pada kita hari ini. Apakah hatimu berdebar hari ini ketika engkau akan bersekutu dengan tubuh kekasihmu Yesus? Apakah jantungmu lebih bergerak, lebih keras, lebih cepat? Mari kita mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi Yesus yang telah memberikan banyak berkat, anugerah, kasih. Mintalah Tuhan memberikan kasih. Sebab firman-Nya berkata, Allah adalah kasih. Jikalau hari-hari ini rasa kasihmu kepada Tuhan seperti tak berdetak, cintamu seperti mati lagi. Garis jantung pergerakannya lurus, tidak ada naik dan turun. Mintalah kepada Tuhan sebuah kehidupan baru, cinta kasih. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita makan roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Kristus Allah. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Buka hatimu untuk Tuhan Allah, kekasih jiwa. Tak tersentuh oleh luka, sekalipun kami mengkhianati Engkau berkali-kali, sekalipun kami mungkin berdua berkali-kali, Engkau mengasihi kami. Jantung cintamu kepada kami tak berubah. Bawalah kami untuk mengasihi. Tolong Roh Kudus untuk kami mengasihi terus. Cintai Kau tanpa batas seperti Engkau. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat roti tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Kristus, dan tubuhnya telah dipecah-pecahkannya bagi kita semua. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan makan. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita semua sebagai tanda penghormatan atas darah Kristus yang dicurahkan sampai habis, sehingga kita menjadi hidup karena darah. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerekakan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Angkat kedua tanganmu mengucap syukur atas cinta dan kasih Kristus yang dalam. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau ditinggikan, Kau disembah Tuhan, Kau dimuliakan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Sang penebus kalian kasih, sang penebus
firman Tuhan. Jadikan kebenaran firman Tuhan ada kebenaran yang mutlak dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan, hatimu berkenan Tuhan. Jadikan kami seperti anak-Mu Daud, di mana kami menerima perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan karena kebaikan, tetapi karena kebenaran. Dan biarlah Tuhan, hari demi hari kebenaran firman Tuhan terus mengajar kami. Bukan hanya untuk membuat kami menjadi orang-orang yang baik, tetapi lebih menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau yang terutama Tuhan. Agar kami tidak menjadikan Tuhan menjadi nomor 3, nomor 2 di dalam hidup kami. Dan menjadikan keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, kedudukan kami, harta kami menjadi yang utama dalam hidup ini. Sehingga kami menjadi orang-orang yang lupa akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati Bapa Gembala kami dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk mengembalakan kami domba-domba Tuhan di tempat ini. Berkati beliau Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anak, berkati pelayanannya Tuhan. Taruh visi misi yang daripada Tuhan saja atas Bapa Gembala kami. Kami percaya kebenaran firman Tuhan hari ini mengubahkan kami, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang sama ketika kami datang nanti dan pulang nanti Tuhan. Terima kasih. Demi Allah yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Kita akan mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan saat siang hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kepada petugas persembahan untuk maju ke depan. Ibu Lita akan membawa kita di dalam doa. Amin Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dengan hati yang bersukacita. Haleluya.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang melayani. Kiranya Tuhan akan terus menambahkan berkat dan talenta dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Atas nama Gembala dan Jemaat, kami mengucapkan turut berbela-sungkawa atas berpulangnya ke rumah Tuhan Ibu Marsinta Sianturi, kakak pertama dari Bapak Hasan Sianturi, dan Bapak Ignatius Damiri, ayah dari Ibu Milka, dan mungkin keduanya tidak ada karena mereka sedang pulang kampung. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendoakan kami. Kami sudah selesai rakerda Jawa dan kami lanjut pulang ke Jawa. Dan memang selama di Bandung Pak kurang sehat ya, agak sakit. Beberapa sesi tidak ikut, tapi puji Tuhan sekarang boleh sehat kembali. Dan terima kasih buat keluarga Bunda Mary Herman Wahyudi yang telah mempersembahkan salib besar di Pastori dan juga mempersembahkan kotak untuk meletakkan persembahan yang Bapak Ibu lihat di depan. Ini adalah persembahan dari Bunda Mary bersama Om. Tuhan kiranya memberkati berlipat ganda apa yang sudah menjadi persembahannya. Kemudian kita terus berdoa. Kerinduan kita untuk memiliki tempat ibadah yang permanen ya. Kita terus berdoa, jangan ujung-ujung. Kemudian terus terbuka buat Bapak Ibu Saudara yang akan mendukung Natal kita, baik dalam bentuk dana, barang dan apapun ya. Silakan Bapak Ibu menghubungi bendahara umum dan sekaligus menjadi bendahara Natal, yaitu Ibu Sandika ya. Kemudian hari ini ada kegiatan Montekari Bandung. Kemudian beberapa jadwal silakan dilihat sendiri Bapak Ibu untuk kegiatan harian yang sementara yang diliburkan, kecuali hari Kamis tetap ada doa di Kolibah. Kalau ada perubahan tempat itu akan diwartakan kemudian. Nah, selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan November. Ada Opa Lodi, kemudian Saudara Daniel, Saudara Albert, kemudian Divan, Ibu Yeni Natalia, kemudian Bapak Ferry Talib, Gabriela Angel, kemarin berulang tahun, Bapak Hasan Sianturi Besmo, Saudara Jordan Ananda Yabes, Ibu Vena Diana, Saudara Vincent, Ibu Mega Novita, Ibu Entin, dan GSCA. Kalau ada perubahan-perubahan jadwal di minggu ini akan diinfokan kemudian. Ada lagi tambahan, Bapak? Bapak Ibu lihat keuangan ya, yang ada di atas saja saya ingin jelaskan. Di bagian di atas itu ada deposito 75 juta. Itu adalah benih untuk kita bisa beli tanah, benih untuk kita bisa mendirikan sebuah gereja yang permanen. Saya yakin benih ini kalau ditabur terus-menerus tidak wujud nyatakan, ya kita akan beli. Mari kita berdoa bersama-sama supaya benih ini nanti bisa menjadi tanah, kita bisa bangun bareng-bareng. Bermimpilah besar, kita punya gereja besar, di mana ada tempat-tempat untuk anak-anak kita bermain, untuk anak sekolahnya. Bermimpilah besar supaya kita punya kamar-kamar buat anak-anak remaja, ya, pemuda, supaya kita bisa bermain bareng-bareng di situ. Bermimpilah besar buat kita punya gereja besar, ada tempat untuk masak buat ibu-ibu, tempat mancing, tempat main catur, berkumpul bersama-sama. Bermimpilah besar supaya kita punya gereja yang betul-betul bisa membangun satu relasi yang indah, rukun, yang sangat membangun. Ya, saya berharap supaya itu semuanya. Sekali lagi terima kasih juga untuk persembahan Natal yang Bapak Ibu semuanya
bisa menikmati dan merayakan Natal bersama-sama. Ini saja tambahan dari saya. Tuhan memberkati kita. Ya, terima kasih buat jemaat yang tiap minggu bersedia membeli pasar dari Ibu Tin dan Ibu Eni. Ceritanya Bapak Ibu Saudara tidak akan sia-sia. Yang itu kepentingan kita bersama. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh bangkit berdiri di tempat. Kami ingin menyambut dengan sukacita. Ada di belakang, ini ada dari rekan Cilina, kemudian itu ada calonnya Angel, calon mantunya Tante Lindawati. Ada lagi di belakangnya yang tidak terlihat. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa pokok-pokok doa kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan bercampur tangan, berikan damai sejahtera, berikan kemakmuran, berikan keamanan di seluruh negeri kami, dari Sabang sampai Merauke, dari negeri Sangir Talut sampai ke Pulau Rote. Tuhan beracara, Tuhan bekerja dalam setiap pulau demi pulau, provinsi demi provinsi, dari tingkat pemimpin negara tertinggi hingga terendah. Kiranya mereka ada dalam kuasa Tuhan. Hikmat, marifat, roh yang takut akan Tuhan ada dalam diri mereka, sehingga mereka memimpin negara kami dengan baik. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan kota Cipanas dan Cianjur. Tuhan memberkati kota kami, kota di mana kami beribadah, kota di mana kami bertempat tinggal, kota di mana kami mencari nafkah, kota di mana kami berkeluarga, kota di mana kami memiliki orang-orang yang mencintai dan kami cintai. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga ada di negeri dan tempat kota tercinta kami. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Engkau memberkati gembala, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati para pelayan-pelayan, memberkati para pengurus, memberkati segala program gereja kami, memberkati segala kegiatan kami, memberkati kerinduan-kerinduan kami. Kiranya Tuhan Engkau bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa menyerahkan usaha dan pekerjaan jemaat, baik yang sudah Tuhan berkati, baik yang sedang bergumul untuk pekerjaan tetap, baik yang sedang merintis usaha, baik yang sedang berstudi, anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang sedang merantau, anak-anak kami yang sedang mencari ilmu. Tuhan, Kau memberkati segala aktivitas kami semua. Berkat Tuhan ada pada kami, perlindungan Tuhan ada pada kami, pertolongan Tuhan ada pada kami. Kami juga berdoa melindungi kesehatan kami semua. Jauhkan dari kami dari mara bahaya, jauhkan dari kami orang-orang jahat, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari segala yang tidak baik dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin Tuhan izinkan, ajar kami bersyukur dan ajar kami untuk terus bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kedua saudara kami, keluarga Pak Hasan dan keluarga Ibu Milka yang saat ini sedang dirundung duka. Kami bersimpati Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, ketabahan buat keluarga besar mereka. Biarlah mereka tetap mampu mengucap syukur di saat mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kami berdoa menyerahkan untuk mitra-mitra gereja kami, baik yang ada di dalam gereja kami. Engkau memberkati setiap donatur-donatur yang ada di dalam jemaat kami, baik mereka yang terus mendukung doa, mereka mendukung dana, mensupport berbagai hal dari pekerjaan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk yayasan-yayasan, bahkan hamba-Mu, hamba Tuhan yang mendukung dana kami bisa beribadah di hotel ini. Tuhan, Kau memberkati Lady Millions, terus kami bawa dalam doa. Kau memberkati atmosfer ilahi ada di tempat ini. Biarlah tempat ini menjadi daya tarik yang indah bagi wisatawan, bagi para pengunjung, dan tempat ini terus merasakan berkat Tuhan.
hari lepas hari. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati untuk operasional kami, baik itu dana yang kami butuhkan untuk pelayanan setiap hari dan yang kami butuhkan untuk kami memakai hotel ini, maupun dana-dana yang kami butuhkan untuk kami memiliki kerinduan memiliki tempat ibadah yang permanen, ataupun segala biaya yang kami perlukan. Tuhan memberkati. Kau memberkati keuangan jemaat kami. Kau memberkati usaha pekerjaan mereka, supaya kekuatan ekonomi mereka juga bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di Cipanas ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Engkau memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan, berkat yang komplit secara jasmani dan rohani bagi mereka semua. Kami berdoakan untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali hadir, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Terima kasih memberkati seluruh jemaat Tuhan yang saat ini hadir bersama-sama beribadah bersama kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari keluarga kasih dan Tuhan kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah mata, arahkan pikiran, arahkanlah hati dan roh kepada Bapa kita di surga yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani dan jasmani. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah dalam tubuh jiwa roh kita semuanya, dan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati anak-anak. Semua orang yang tinggal di dalam keluarga diberkati melalui Engkau. Tuhan juga memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tangan dibuat menjadi berhasil. Sebab Tuhan membawa dan memakai dan melengkapi dengan kapasitas dan kecakapan luar biasa. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunan. Tuhan memberkati kesehatan. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai fajar mendatang menjemput kita, kita bersama-sama dengan cinta kasih dari Bapa kita yang kekal dan tak terpecahkan oleh apapun juga. Pulanglah dengan berkat rohani dasar, bagikan kepada orang lain supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu, yang menjadi surat terbuka dan dapat dibaca oleh orang banyak sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.